Hidup kami pada awalnya di Balikpapan begitu menyenangkan, damai sejahtera, dan dengan suami yang punya pekerjaan yang baik dan suami yang begitu baik, anak kedua, saya merasa itu sebagian hidup saya yang paling indah. Tapi pas anak yang tua umur 10 tahun dan yang kedua 5 tahun, Shalom, nama saya Syana Patisina, berusia 74 tahun, dan kegiatan sehari-hari saya adalah pengurus lansia di sebuah gereja, dan juga saya menulis buku mengenai liburan-liburan saya ke luar negeri dan ke dalam negeri. Saya sangat tertarik dengan Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4. Bunyinya seperti ini: percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Selama ini saya sering merenungkan bahwa kalau kita berdoa, jangan selalu minta apa yang diinginkan, tapi kita harus minta apa yang dibutuhkan. Tapi di sini jelas sekali bahwa Tuhanlah yang memberikan apa yang diinginkan, dan itu membuat mata saya terbuka bahwa Tuhan tidak diikat oleh formula, tidak diikat oleh hukum, oleh undang-undang, oleh peraturan. Tuhan tuh berdaulat. Dan dalam hidup saya merasakan sekali itu sekarang. Nah, di dalam ayat ini saya pernah menulis pada waktu itu, waktu saya membaca Alkitab, saya tulis, apa sih yang kamu inginkan? Terus saya tulis, saya ingin lihat Keukenhof di Belanda. Nah, dan saya menulis itu di sini. Dan kalau dipikirkan, itu tidak mampu saya secara finansial. Tapi kalau Tuhan tanya apa yang saya inginkan, dalam hati saya akan bilang, saya ingin lihat Keukenhof sejujurnya. Sehingga waktu tahun 2017, oleh anak-anak saya dihadiahkan perjalanan ke Keukenhof. Dan waktu lihat Keukenhof, saya sungguh-sungguh terharu. Karena apa yang diinginkan, Tuhan berikan. Walaupun saya tahu ini bukan formula buat semua orang dan buat semua keinginan. Nah, bulan depan saya juga ada kesempatan, sudah ada visa, kalau Tuhan berkenan, saya bisa pergi ke London dan Iceland. Nah, sudah lama sekali saya menginginkan ke Iceland. Saya ingin melihat aurora borealis. Di sana ada cahaya kutub yang pada malam hari itu menari di langit. Dan saya sering memikirkan itu, dan saya mempunyai banyak gambar-gambar tentang itu. Dan kalau Tuhan berkenan, sebulan lagi saya bisa sampai ke sana. Jadi waktu tante datang ke Balikpapan di pesawat, dan pesawat itu melingkar di atas Balikpapan, dan tante lihat, oh Balikpapan ini nggak begitu besar, dan tante pikir mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan tante bisa kerja di sana. Terus tante berdoa, Tuhan kalau saya bisa kerja di sini, berikan kiranya kepada saya pelayanan yang kecil aja, yang sederhana, yang menyenangkan Tuhan. Jadi waktu saya kerja di situ, waktu datang sebenarnya saya masih di Manado, udah dipanggil dengan catatan mau dites lagi. Kalau tidak lulus ya nggak bisa kerja.
Nah, waktu itu saya dites, syukur saya lulus. Kemudian langsung bisa kerja. Nah, saya sudah langsung ada kerjaan. Jadi waktu itu saya masuk gereja itu, tadi saya bilang, saya mendengar pengumuman. Dibilang sekolah minggu membutuhkan guru untuk kelas remaja. Sudah lama tidak ada guru dan majelis gereja yang bergantian mengajar. Dalam hati saya berdoa, Tuhan apakah ini yang saya doakan itu? Terus saya langsung menghadap ke majelis dan saya bilang, kalau berkenan saya bersedia mengajar. Nah, ternyata waktu saya masuk sudah 3 bulan sekitar itu nggak ada guru. Jadi majelisnya yang gantian mengajar. Dan waktu saya hadap ketemu anak-anak tuh ada 40 orang kalau nggak salah. Sekitar 25 orang itu anak laki. Semua usianya 8 sampai 12 tahun, nakal-nakal. Ampun. Padahal saya sendiri pengalaman mengajar sekolah minggu nggak banyak. Tapi saya menghadap itu, saya berdoa dan saya berusaha lah ya. Nah, pada minggu ketiga, majelis gereja bilang ke saya, Ibu bagaimana? Saya bilang, wah saya perlu teman. Iya, memang kami tahu. Kami sudah ada orang yang membantu Ibu nanti. Nah, minggu berikutnya waktu datang saya kaget. Wah, yang datang ternyata seorang pemuda yang kalem, ganteng, rapi, tenang sekali, dan dia memperkenalkan diri, dan kemudian akhirnya dia adalah pangeran yang menjadi suami saya. Jadi kami bertemu di sekolah minggu. Ternyata dia itu seorang tamatan ITB yang bekerja juga di perusahaan minyak asing, yang dilamar dari sekolahnya oleh perusahaan itu untuk kerja di situ. Jadi kami pada 2 posisi yang sangat berbeda. Tapi itulah ceritanya. Dan saya tinggal di Balikpapan sampai 12 tahun. Kami menikah. Kira-kira setelah kami kenal, kami menikah setahun kemudian. Dan kami mempunyai 2 orang anak, Edna dan Stephen. Jadi hidup kami pada awalnya di Balikpapan begitu menyenangkan. Damai, sejahtera, dan dengan suami yang punya pekerjaan yang baik. Dan suami yang begitu baik. Anak 2, saya merasa itu sebagian hidup saya yang paling indah. Tapi pas anak yang tua umur 10 tahun dan yang kedua 5 tahun, suami saya meninggal karena kanker. Nah, sebelum itu saya sudah sama suami sudah disuruh kursus komputer. Jadi kira-kira tahun 84 itu dia meninggal. Tahun 85 saya ke Jakarta dan ditolong oleh teman-teman suami saya untuk juga kerja kembali di perusahaan minyak. Dan anak-anak saya tinggal ke Jakarta, kami punya rumah memang di Jakarta. Dan dengan merayap, tapi pertolongan Tuhan itu kami rasakan setiap saat. Kedua anak saya itu akhirnya bisa sekolah dengan baik dan sehat, dan syukur puji Tuhan dua-duanya bisa tamat ITB. Kemudian mereka bekerja. Suami anak saya dua-dua bekerja dengan baik. Nah, beberapa tahun kemudian mereka menikah, dan setelah itu tiba-tiba mereka mengejutkan saya. Pada malam-malam mereka datang dan tanya, anak saya perempuan tanya, Mama masih suka lihat Keukenhof? Dan saya bilang, iya dong. Saya bilang gitu, dia bilang, oke, saya dan adik sudah sama-sama berunding. Kita mau hadiahkan Mama jalan-jalan di Eropa. Nah, berangkat, nah semua jadi dengan baik dan saya kaget. Saya bersyukur saya punya anak-anak yang bukan kewajiban tapi mencintai. Di situ saya lihat beda antara kewajiban dan mencintai. Dan mereka mencintai saya percaya, saya merasakan, dan mereka menghadiahkan saya perjalanan ke Eropa. Keukenhof. Waktu saya di depan Keukenhof, saya pikir, Tuhan terima kasih, ini yang saya inginkan ya. Dan ternyata memang Tuhan memberikan itu pada saya. Semua tergantung kehendak Tuhan. Terima kasih. Melihat ke depan hidup saya,
tidak selalu semuanya seindah Keukenhof. Hidup itu ada kalanya mendatar, kadang-kadang naik, tapi kadang-kadang turun. Dalam hidup saya merasakan beberapa hal yang kadang-kadang begitu berat. Dan bagian yang paling berat adalah waktu suami saya meninggal. Anak saya 2, masih kecil-kecil, saya nggak tamat sekolah, belum ada kerja waktu itu. Dan di saat itulah pertama kali saya merasa sangat tertekan sampai saya depresi. Saya mencari dokter dan dukungan pendeta-pendeta banyak, dan walaupun saya bertekad dalam hati saya harus keluar dari depresi, karena saya paling utama juga karena saya melihat anak saya 2 dan tentu mereka sangat membutuhkan saya. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa langkah demi langkah saya terpimpin, dan akhirnya saya tahu bahwa saya harus kerja lagi dan saya harus ada kegiatan. Dokter-dokter berkata bahwa obat-obat yang saya minum itu hanya penolong, tapi dari hati saya harus ada kemauan dan ada tindakan. Dan saya selalu berdoa, didukung juga oleh banyak keluarga, oleh pendeta, dan akhirnya saya bisa terlepas dari depresi itu. Saya datang ke Jakarta, saya menghubungi teman-teman saya yang juga teman-teman suami saya, dan saya diterima kerja di Hafco, perusahaan minyak. Dan ternyata saya langsung pelan-pelan saya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Saya bisa bekerja dengan baik. Saya beberapa kali pindah kantor juga, dan saya pernah dikirim ke Singapura, dan banyak hal-hal kembali yang positif bisa saya terima dan bisa bangkit dengan sangat melegakan. Syukur, puji Tuhan. Dan itu bukan hanya sekali. Saya juga pernah patah kaki, saya kembali depresi, tapi bangkit lagi. Dan waktu COVID itu saya juga depresi lagi, dan saya bangkit lagi. Dan Tuhan berkenan, saya sungguh-sungguh sangat bersyukur bahwa ada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Kira-kira 2 bulan yang lalu, ada seorang ibu muda, temannya anak saya, yang suaminya meninggal. Dan kelihatan dia tuh khawatir bagaimana membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Dia tuh mamanya teman saya waktu di jemaat gereja di Sunter. Terus mamanya bilang ke dia, kamu tuh belajar, coba tanya ke Tante Shane. Dia itu selama jadi jemaat kita, dia tuh tidak pernah pinjam uang, tidak pernah menyusahkan tetangga, dan anak-anaknya semua tuh bisa sekolah dengan baik. Dia hidup sederhana tapi tidak pernah menyusahkan orang lain. Kami itu tidak pernah dia pinjam atau mintain uang. Dan anaknya itu ketemu saya dan dia bilang begitu, kata mami, tante tuh begitu. Saya kaget, rupanya hidup saya setiap hari itu diam-diam diperhatikan teman-teman saya. Nah, itu karena saya bekerja di satu kantor yang mengeluarkan buku yang namanya buku Hudson Taylor, dan dia tuh punya prinsip hidup bahwa dia tidak mau pinjam, dia tidak mau minta orang, tapi dia mau bekerja dan dia mau berdoa, dan dia percaya bahwa dia akan hidup hanya dengan apa yang Tuhan berikan. Dan prinsip itu dianut beribu orang yang menyukai itu, dan tante juga mengalami dengan begitu. Tante lebih tidak tertekan di hidup, dan mana yang tante tidak mampu, ya tante tidak membayar, tante tidak membeli apa yang tante tidak. Waktu itu kadang-kadang bertahun-tahun tante tidak membeli baju baru. Malah pernah tante ke kantor karena tidak ada uang lagi, itu tante jalan kaki dari rumah ke kantor. Tapi itu memang tidak terlalu jauh sih, jalan kakinya sekitar 40 menit. Tapi buat tante berusaha menerapkan itu. Tidak pinjam, tidak minta, tidak menyusahkan orang lain. Kalau orang kasih ya orang kasih apa itu lain ya.
Tapi kalau tante yang cari-cari dan menyusahkan tuh tante tidak melakukan. Dan ternyata anak-anak tante bisa tamat dengan baik dan kami bisa hidup tanpa ada utang dan tanpa menyusahkan orang. Pesan buat anak-anak saya, pertama-tama saya sangat bersyukur pada Tuhan bahwa untuk apa adanya mereka. Saya tahu mereka dua nggak sudah sempurna, enggak. Mereka masih berkembang, masih belajar, masih terbentuk. Tante sangat berharap supaya mereka membiarkan Tuhan membentuk mereka supaya itu yang terbaik. Kadang-kadang kita mengira sesuatu itu baik, sebenarnya enggak juga. Nah, Tuhan yang lebih tahu semua. Tante juga sangat berterima kasih mereka memikirkan tante, mereka mengongkosi sebenarnya semua biaya tante. Rumah ini pun milik anak tante. Dan tante tahu, tante merasakan sekali mereka menyayangi tante. Tante tahu sekali apa beda antara kewajiban dan cinta kasih. Kalau kewajiban itu kaku, kalau cinta kasih itu dari hati. Itu menurut tante. Tante sangat bersyukur pada anak-anak dan semoga mereka akan dekat dan dengar-dengaran dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat generasi muda, untuk tante belajarlah setinggi mungkin, fokus, berdoa kepada Tuhan juga apa sebenarnya yang talenta Anda punya dan itu Anda kembangkan. Belajarlah hidup tabah mengikuti proses. Jangan langsung mau yang instan, jangan, tapi proses. Karena proses itu yang membuat kita matang. Kan kita makan buah aja yang diperam nggak enak, tapi harus yang proses. Hidup juga sama dengan itu. Dan menurut tante sih, carilah kebahagiaan yang asli, yang tidak palsu, yang asli. Dan menurut tante, hidup sesuai kemampuan dan hidup dengan halal dan jujur, gitu ya. Dan selalu dekat pada Tuhan, dan pada saat kita bersalah, kita mengakui itu dan kita memperbaiki itu.